Decision making atau pengambilan keputusan muncul pada tahun 1950-an di Amerika Serikat. Herbert Asimmon adalah orang pertama yang menggunakan konsep pengambilan keputusan dalam buku yang berjudul Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Process in Administrative Organization yang telah terbit pada tahun 1947. Sejak saat itu, pengambilan keputusan telah banyak digunakan di seluruh dunia. Banyak ahli telah menginterpretasikan makna pengambilan keputusan dari beberapa perspektif yang berbeda-beda pula. Beberapa percaya bahwa pengambilan keputusan adalah proses perbandingan dan seleksi atas pilihan-pilihan alternatif yang telah dibuat. Pengambilan keputusan ini mengacu pada semua kegiatan di mana orang mencoba untuk menentukan tujuan dari perilaku. Kemudian, dalam bidang politik, pengambilan keputusan digunakan sebagai penggambaran untuk negara dalam membuat suatu kebijakan. Berkaitan juga dengan pendekatan dalam konseling kolektif, Winkel pada tahun 1997 mengusulkan suatu pola pendekatan yang lebih memungkinkan untuk diterapkan di institusi pendidikan. Pola tersebut adalah pola yang memungkinkan konselor dalam suatu kasus yang penyelesaiannya terutama terdiri atas pilihan di antara beberapa alternatif. Dalam pola ini, konselor melakukan wawancara konseling untuk membuat suatu pilihan. Langkah yang perlu dilakukan untuk membantu konseli adalah peninjauan pro dan kontra dari alternatif oleh konseli. Kemudian dinilai dari sudut pandang bisa dipilih, mungkin untuk dipilih atau possible, selanjutnya ingin dipilih atau desirable, dan yang terakhir adalah kalau dipilih akan membawa hasil apa yang diharapkan atau feasible. Dalam proses konseling, pendekatan wawancara pengambilan keputusan atau biasa disebut juga dengan decision making interview digunakan untuk menangani konseling yang menentukan pilihan-pilihan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, tetapi tidak terkait dengan karir atau jabatan tertentu, misalnya pilihan untuk tinggal di kos, pilihan untuk memeluk agama, pilihan untuk tinggal dengan ayah tiri atau dengan ayah kandung, dan pilihan-pilihan lainnya. Tujuan dari layanan konseling dengan pendekatan ini ialah yang pertama, membantu konseli untuk menyelesaikan masalahnya yang berkaitan dengan pemilihan suatu alternatif melalui wawancara. Yang kedua, menggali informasi yang lebih dalam dari konseli. Data-data yang akan digali terkait dengan asal-usul masalah konseli. Unsur penting atau pokok yang mendukung munculnya konflik konseli. Perasaan-perasaan dan pikiran konseli, dan orang-orang yang terlibat sehingga ikut memunculkan konflik konseli, dan konselor dapat membantu konseli dalam menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya ialah prinsip. Prinsip yang pertama yaitu keputusan pada dasarnya ditujukan untuk memecahkan masalah. Karena itu, setiap alternatif solusi hendaknya tepat untuk masalah yang dituju. Yang kedua, keputusan yang efektif ialah keputusan yang dapat dilaksanakan. Prinsip yang ketiga, keputusan hendaknya memecahkan masalah yang generik, bukan masalah yang operasional teknis. Yang keempat, pembuatan keputusan terdiri dari tahap perumusan keputusan dan implementasi keputusan. Yang kelima, pembuatan keputusan hendaknya menghasilkan suatu hasil yang dapat diukur. Lalu yang terakhir, keputusan tidak selalu harus dimulai dari data, tapi dari judgment. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Menurut George R. Terry, menjelaskan dasar-dasar dari pengambilan keputusan yang berlaku. Yang pertama adalah intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain.
Dari sifat ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama adalah pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan. Yang kedua, keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Pengambilan keputusan ini membutuhkan waktu yang singkat untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas. Pada umumnya, pengambilan keputusan ini akan memberikan kepuasan. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sangat sulit diukur kebenarannya karena sangat sulit mencari pembandingan. Dengan kata lain, hal ini diakibatkan oleh pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu pihak saja, sehingga hal-hal yang lain sering terabaikan. Yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangatlah membantu untuk memudahkan pemecahan masalah. Yang ketiga adalah fakta. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data, atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun, untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangatlah sulit. Yang keempat adalah wewenang. Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala membuat menjadi bingung dan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur dan kurang jelas. Yang terakhir adalah rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah-masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui pada saat itu. Fase-fase pada konseling pendekatan decision making interview memiliki fase yang hampir sama dengan pendekatan yang lainnya. Yang membedakan adalah pada fase yang ketiga dan keempat. Pada fase pertama yaitu fase pembukaan, konselor mencoba untuk membangun hubungan dengan konseli, yaitu dengan menyambut kedatangan konseli, mengajak basa-basi sebentar dengan konseli, menjelaskan kekhususan dari berwawancara konseling, dan terakhir mempersilahkan konseli untuk mengemukakan hal yang ingin dibicarakan. Yang kedua adalah fase penjelasan masalah. Dalam fase ini, konselor menerima setiap ungkapan yang diberikan oleh konseli dengan apa adanya, serta mendengarkan dengan penuh perhatian setiap ungkapan yang diberikan oleh konseli. Selanjutnya, konselor berusaha untuk menentukan jenis-jenis masalah dan pendekatan konseling yang sebaiknya digunakan dalam proses konseling tersebut. Yang ketiga adalah fase penggalian latar belakang masalah. Dalam fase ini, konselor mengadakan analisis kasus sesuai dengan pendekatan konseling yang dipilih, yaitu pendekatan konseling Decision Making Interview atau DI. Pada konseling untuk membuat pilihan atau DI ini diterapkan apa yang pada umumnya berlaku dalam menangani suatu kasus yang menuntut pemilihan di antara berbagai alternatif yang tersedia atau choice case tanpa khusus. Kasus ini menerapkan sistematika pendekatan threat factor counseling.
Selanjutnya yang keempat adalah fase penyelesaian masalah, yaitu fase di mana konselor menyalurkan arus pemikiran dari konseli sesuai dengan pendekatan konseling yang dipilihnya, yaitu pendekatan konseling decision making interview. Pada fase ini, konselor akan berusaha supaya konseling mengalami perubahan dalam sikap dan juga pandangan, serta juga merencanakan tindakan konkret untuk dilaksanakan sesudah proses konseling selesai. Apabila tidak demikian, maka akan timbul bahaya bahwa hasil dari proses konseling hanya tinggal kata-kata atau pemikiran saja, tanpa wujud pelaksanaan dalam tindakan nyata dalam kehidupan konseli. Dan yang terakhir adalah fase penutup. Di dalam fase penutup ini memiliki persamaan dengan fase penutup lain pada pendekatan yang lain, yaitu konselor mengakhiri hubungan pribadi dengan konseli dengan cara konselor memberikan ringkasan jalannya pembicaraan selama proses konseling berlangsung, dan selanjutnya konselor menegaskan kembali setiap ketentuan atau keputusan yang diambil oleh konseli. Selanjutnya konselor memberikan bimbingan atau semangat supaya konseli dapat menjalankan setiap ketentuan atau keputusan yang diambilnya. Dan keempat adalah konselor menawarkan bantuannya apabila kelak nanti timbul persoalan baru dalam diri konseli. Dan yang terakhir adalah berpisah dengan konseli.